Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan yang melayani Camat Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, akan memaparkan hasil penelitian kami pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh dosen Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo SPD MCS. Dan penelitian ini disusun oleh Andre Pramestu Cahyono, Radi Francisca, Regi Octavia, dan Ariska Fauzia Usman. Baik, langsung saja saya akan memaparkan latar belakang pada penelitian kali ini. Kami telah merumuskan 3 poin utama. Yang pertama itu ada menurut Greenleaf, definisi dari kepemimpinan yang melayani atau biasa disebut dengan servant leadership adalah suatu kepemimpinan yang timbul dengan tulus dari dalam hati untuk melayani baik itu karyawan suatu perusahaan, pelanggan, dan masyarakat. Nah, kepemimpinan ini memiliki konsep yang dikemukakan oleh Greenleaf tadi pada tahun 1970. Dan pada model ini, gaya kepemimpinan dapat melayani esensinya pada orang lain, yakni terhadap karyawan, pelanggan, serta masyarakat di mana pelayanan tersebut merupakan prioritas utama. Dan pilihan ini muncul karena adanya suara dalam hati, maka akan membentuk hasrat untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu poin kedua itu ada gaya kepemimpinan yang mana dapat mempengaruhi komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan, di mana semakin baik atau semakin tepat pemimpin memilih gaya kepemimpinan untuk memimpin suatu organisasi atau perusahaan, maka komitmen yang dimiliki oleh karyawan untuk organisasi atau perusahaannya akan semakin baik. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin menggunakan atau memilih gaya kepemimpinan yang kurang tepat dalam memimpin perusahaannya, maka komitmen karyawan pada organisasi atau perusahaannya akan menurun. Pada poin ketiga, kepemimpinan yang melayani mengajarkan bahwa setiap pemimpin harus terlebih dahulu menjadikan dirinya worthy example. Maksud dari worthy example ini, kepemimpinan yang melayani itu tidak hanya bekerja, tetapi dapat juga diartikan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha yang memimpin dalam membangun hubungan yang efektif dan interaktif pada lingkungan kerjanya. Lanjut pada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang ada, kami menarik kesimpulan bahwasannya rumusan masalah yang dapat kami tarik ini adalah bagaimanakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Camat Kecamatan Pasar Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka kami memiliki batasan masalah yang perlu dibatasi cakupan permasalahannya yang lebih sempit, yang mana permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada kualitas gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Camat Kecamatan Pasar Jambi yang diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang belum diketahui. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andre Pramestu. Kepada Andre Pramestu, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari hasil proposal penelitian pada kelompok kami, yaitu di sini telah dipaparkan adalah tujuan penelitian, di mana kita mengetahui bahwa tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentunya bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Camat Kecamatan Pasar Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini adalah kepemimpinan yang melayani. Nah, terkait dengan proposal penelitian kami ini, tentu memberikan manfaat. Di sini kami telah menyimpulkan ada 2 manfaat. Yang pertama, ada manfaat secara akademik, kemudian ada manfaat penelitian secara teoritis. Nah, di mana pada manfaat penelitian secara akademik ini tentunya sebagai pemenuhan tugas kelompok mata kuliah metode penelitian kuantitatif.
pada program studi ilmu pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat penelitian secara teoritis. Nah, artinya adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan kajian bagi camat Kecamatan Pasar Jambi khususnya dalam usaha menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan yang diharapkan agar dapat meningkatkan tentunya kinerja dan semangat kerja pegawai serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan juga dalam penelitian yang telah kami lakukan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi camat Kecamatan Pasar Jambi itu sendiri dalam menerapkan gaya kepemimpinannya untuk dapat diimplementasikan dalam manajemen suatu instansi pemerintahan. Selanjutnya, silakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah landasan teori, di mana di dalam proposal penelitian yang telah kami susun ini, kami mengambil landasan teori antara lain. Yang pertama adalah servant leadership, artinya ada kepemimpinan yang melayani. Ini merupakan sebuah konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Robert Greenleaf dalam bukunya yang berjudul Servant Leadership yang diterbitkan sejak tahun 1970. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan yang melayani, di mana menurut Peterson pada tahun 2003, dia menyatakan bahwa kepemimpinan yang fokus pada pengikut, kemudian melayani dengan sepenuh hati, dan peduli terhadap kondisi di sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kata kepemimpinan itu sendiri dan pelayan biasanya sering dipandang sebagai sesuatu yang berlawanan. Nah, ini merupakan landasan teori yang telah kami cakupkan di dalam proposal penelitian kami. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan mengenai indikator akan dilanjutkan oleh Ariska Fauziah Usman. Kepada Ariska kami silahkan. Baik, untuk indikator dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama yaitu agape love atau kasih yang murni. Cinta adalah dasar dari kepemimpinan melayani, khususnya cinta yang murni dan tulus. Mencintai yang dimaksud mencakup menghargai pendapat bawahan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan prinsip, kewajiban, dan kepatutan. Pemimpin yang berkasih sayang akan menunjukkan perhatian yang lebih kepada seluruh karyawan, bersimpati dan berempati, serta bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua yaitu humility atau kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk mempertahankan prestasi dan talenta seseorang dalam perspektif yang mencakup penerimaan diri dan selanjutnya mencakup tidak berfokus pada diri sendiri, melainkan berfokus pada orang lain. Seseorang pemimpin yang rendah hati tentunya mampu berbesar hati dalam mendengarkan nasihat orang lain, tidak serakah terhadap jabatan dan posisinya, tidak sombong dan menghindari sikap diktator. Yang ketiga yaitu altruism atau mengutamakan orang lain. Pemimpin dengan sifat kepemimpinan melayani percaya bahwa kesenangan pribadi dapat diperoleh dari membantu orang lain, peduli terhadap kesejahteraan orang lain, dan mendahulukan kebutuhan orang lain daripada dirinya. Yang keempat yaitu vision, visi atau tujuan. Fokus dari kepemimpinan yang melayani adalah pada tujuan anggota individu organisasi. Komponen visi adalah tentang bagaimana anggota organisasi berada di masa depan, tujuan masa depan anggota dan organisasi. Visi ini mengacu pada gagasan bahwa pemimpin melihat ke depan dan melihat karyawan sebagai sesuatu yang berharga dan layak dibantu guna mencapai keadaan tersebut. Selain itu, pemimpin visioner harus mampu menumbuhkan semangat dari karyawan agar bisa berjuang bersama mewujudkan impian. Yang kelima yaitu trust atau percaya. Seorang servant leader adalah orang yang dipilih berdasarkan sebuah kelebihan atau keunggulan tertentu yang membuat orang tersebut memperoleh kepercayaan dari anggotanya. Yang keenam adalah empowerment atau pemberdayaan. Servant leader berfokus pada kerjasama, tidak otoriter, memberikan hak kepada karyawan
untuk mengambil keputusan, serta mendengarkan kritik dan saran dari bawahannya. Pemberdayaan karyawan sangat berguna untuk meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan kualitas serta produksi perusahaan. Yang ketujuh yaitu service atau pelayanan. Servant leader memiliki keyakinan bahwa melayani adalah hakikat dari seorang pemimpin. Sebelum melakukan pelayanan untuk orang lain, maka servant leader harus mampu melayani dirinya sendiri dengan baik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka. Dan untuk parameter akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Radi Francisca. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Radi Francisca akan melanjutkan penjelasan mengenai parameter dan instrumen penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada parameter. Parameter ini dibatasi cakupan permasalahan yang lebih sempit. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada kualitas gaya kepemimpinan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu dibatasi cakupan masalah permasalahan yang lebih sempit. Maksudnya di sini permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada kualitas gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Camat Kecamatan Pasar Jambi yang diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada yang namanya instrumen penelitian kuantitatif. Menurut Ari Kunto pada tahun 1995 dalam Ridwan tahun 2010, instrumen dalam teknik pengumpulan data yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode, kemudian jenis instrumennya, selanjutnya ada tujuan pengungkapannya. Lebih lanjut, di sini ada 4 metode, kemudian ada 4 jenis instrumen, kemudian ada 4 tujuan pengungkapan. Metode yang pertama yaitu ada kuesioner atau tes. Nah, jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian kami ini yaitu kuesioner atau soal tes, kemudian ada lembar perintah, kemudian ada daftar cocok atau checklist, kemudian ada skala. Nah, tujuan pengungkapannya dari kuesioner tes ini yaitu potensi diri dan unjuk kerja. Selanjutnya ada metode wawancara atau interview serta survei. Nah, jenis instrumen yang digunakan adanya pedoman wawancara, kemudian ada angket, kemudian ada juga daftar cocok, kemudian ada inventory. Tujuan pengungkapannya itu ada motivasi, sikap, minat, dan hal-hal lain yang terkait dengan efektivitas afektif. Selanjutnya ada metode pengamatan atau observasi, disertai wawancara mendalam. Nah, jenis instrumen yang digunakan ada lembar pengamatan, lembar penilaian, kemudian panduan pengamatan, selanjutnya ada panduan observasi, kemudian ada catatan, dan yang terakhir ada daftar cocok atau checklist. Nah, tujuan pengungkapannya ya ini ada perilaku, kebiasaan, serta keterampilan. Dan yang terakhir ada metode dokumentasi. Jenis instrumen yang digunakan ada daftar dokumen, daftar cocok atau checklist, kemudian ada tabel. Nah, tujuan pengungkapannya ini untuk mengungkapkan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Radi. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari saudara Radi, maka berakhir pula pemaparan hasil penelitian kami pada kesempatan kali ini. Dan penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh positif dari kepemimpinan yang melayani dan seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kinerja Camat Pasar Jambi, Kota Jambi yang terkenal dengan ketegasannya. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.